Dengan diterapkannya syariat Islam, maka yang pertama akan ada apa yang disebut dengan masalih daruriyah, kemaslahatan yang bersifat vital. Apa yang disebut dengan kemaslahatan vital itu? Yaitu kemaslahatan yang tidak bisa dihindari oleh setiap makhluk. Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh semua makhluk, itu kemaslahatan vital. Contoh, ketika kita bicara tentang kemaslahatan vital yang pertama, yaitu kemaslahatan yang terkait dengan hifdzul al-aql, bagaimana menjaga akal. Kapan akal itu terjaga dalam pandangan syariat Islam? Ketika hukum khamr diharamkan. Maka Al-Quran menjelaskan dengan jelas bagaimana larangan meminum khamr. Ya. Nah, larangan meminum khamr itu ketika diwujudkan, dampaknya apa? Akal manusia akan terjaga. Maka Rasulullah menyebut al-khamru ummul khaba'is, khamr itu adalah induk kejahatan. Kalau orang itu sudah minum khamr, maka kejahatan-kejahatan yang lain akan menyusul. Khamr dalam hal ini bukan hanya khamr, tapi termasuk diantaranya narkoba. Ya, itu makna khamr. Karena khamr itu dalam bahasa Arab dari kata khamara, satu akar kata dengan kata khimar. Khimar itu apa artinya? Penutup kepala bagi wanita. Disebut khamr karena dia menutupi akal. Karena khamr itu membuat orang yang meminumnya menjadi hilang ingatan, tidak sadar, fly dan seterusnya. Maka apa yang disebut dengan khamr, Rasul menjelaskan kullu muskirin khamran wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Banyak maupun sedikitnya hukumnya haram. Coba bayangkan, ketika khamr itu diharamkan, kemudian keharaman khamr ini diwujudkan, dampaknya apa? Akal manusia terjaga. Ketika akal manusia terjaga, karena Rasulullah mengatakan al-khamru ummul khaba'is, maka berarti kejahatan akan bisa dikurangi, kejahatan akan bisa dicegah, karena mereka yang minum khamr sudah berhasil diberantas, sudah berhasil diselesaikan, berhasil dihilangkan. Ini contoh bagaimana natijah dari penerapan hukum Islam terkait dengan hifdzul aqli, penjagaan akal. Contoh yang lain, bagaimana kemuliaan hukum Islam terkait dengan hifdzun nasli, penjagaan keturunan. Tidak ada di muka bumi ini syariat yang begitu luar biasa menjaga keturunan manusia melebihi syariat Islam, tidak ada. Bagaimana Islam menjaga keturunan manusia? Islam mensyariatkan pernikahan. Karena dengan pernikahan itu jelas nasabnya. Pada saat yang sama Islam mengharamkan zina. Karena zina itu meskipun pasangannya suka sama suka dan diakui itu pasangannya, tetapi Islam menyatakan bahwa hubungan tadi adalah hubungan ilegal, hubungan yang tidak sah, dan karena itu tidak bisa hasil perzinahan itu dinisbatkan nasab anak kepada bapaknya, tidak bisa. Dulu di zaman jahiliyah, seperti disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau ada wanita jahiliyah dizinai banyak laki-laki, ketika nanti hamil menjelang dia melahirkan, dia akan undi siapa dari laki-laki yang pernah meniduri dia, keluar namanya. Itulah yang kemudian diklaim sebagai bapak biologisnya. Kalau nggak begitu, maka nanti anaknya ketika lahir akan disuruh memilih dari bapak yang sudah menghamili ibunya tadi. Coba bayangkan,
Ya kan? Coba bayangkan. Oleh karena itu, Islam juga mengenal apa yang disebut dengan masa iddah. Kenapa ada masa iddah? Karena wanita yang rahimnya masih ada air sperma laki-laki lain tidak boleh dicampur dengan laki-laki yang lain. Maka masa iddah itu istilahnya adalah tabri'atur rahim, untuk membersihkan rahim wanita. Supaya apa? Spermanya tidak bercampur dengan sperma laki-laki yang lain. Untuk apa? Menjaga keturunan. Itu Islam. Itu yang disebut dengan hifdzun nasl. Tidak ada di muka bumi ini yang seperti itu syariat di muka bumi kecuali syariat Islam. Terus bagaimana caranya? Selain memerintahkan pernikahan, bahkan Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan sunnahku, maksudnya menikah, maka dia tidak termasuk umatku. Jadi orang yang tidak suka dengan syariat menikah, maka dia tidak termasuk umat Rasulullah SAW. Maka pernikahan itu merupakan syariat. Bagi siapa? Orang Islam. Untuk apa? Memastikan keturunannya tadi. Maka Al-Quran mengatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Zina itu tidak boleh dilakukan. Karena itu larangannya wala taqrabuz zina, kamu jangan dekati zina. Innahu kana fahisha, karena zina itu adalah perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan merupakan cara yang buruk. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan biologis. Maka Islam mensyariatkan cara yang benar, apa? Menikah. Tanakahu wa tanasalu, kata Nabi. Menikahlah kamu dan kamu punya keturunan. Keturunan yang didapatkan melalui pernikahan yang sah, maka keturunan itu jelas garis. Ada hukum nasab, ada hukum wali, ada hukum waris, semua terjaga di dalam Islam. Itu adalah apa? Syaraf nata'ij, kemuliaan dari hasil pelaksanaan hukum Islam tadi. Karena itu syaraful matlub, ya, syaraful matlub di dalam kalimat tadi, kemuliaan apa yang kita tuntut yaitu syariat Islam, itu bisa kita lihat pada syaraful nata'ij, kemuliaan dari hasilnya. Hasil penerapan syariat Islam tadi apa? Terjaganya jiwa, terjaganya akal, ya kan? Termasuk terjaganya keturunan. Itu semua dengan syariat Islam. Tanpa itu tidak akan mungkin. Ya. Islam ketika menjaga agar keturunan itu bersih, bukan hanya melarang zina, tapi semua pintu zina ditutup. Semua pintu zina ditutup. Apa pintu zina? Pintu zina diantaranya Rasulullah SAW menyatakan la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa kana salisu syaitan. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan perempuan kecuali pihak yang ketiga itu adalah setan. Berarti apa? Pacaran hukumnya haram, karena pacaran itu membuka pintu berzina. Zina ditutup, pacaran ditutup. Ya. Khalwat tidak boleh. Ikhtilat tidak boleh. Tidak hanya pacaran, tetapi menutup aurat hukumnya wajib, membuka aurat itu juga bisa membuka pintu perzinahan. Maka dalam surat An-Nur Allah merintahkan kullil mu'minina, ya kan? Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar apa? Yaghuddu min absarihim. Mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangannya. Dari apa? Aurat wanita. Kullil mu'minati yaghuddna min absarihim. Katakanlah kepada perempuan-perempuan mukminah agar mereka menundukkan pandangan mereka. Laki disuruh menundukkan pandangan, perempuan disuruh menundukkan pandangan. Supaya apa? Pintu zina ketutup. Ikhtilat tidak boleh, khalwat tidak boleh. Aurat wajib ditutup. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya perempuan-perempuan itu memanjangkan khimar mereka. Ala juyubihinna, di atas dada-dada mereka. Wal yudnina alaihinna min jalabibihinna, dan hendaknya perempuan-perempuan itu memanjangkan jilbabnya. Itu perintah. Supaya apa? Pintu zina ketutup. Kemudian pandang memandang seantara perempuan dengan laki-laki juga tidak boleh. Kenapa? Karena pandangan itu sihamun min sihamis syaitan, anak panahnya setan, kata Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan la tadbi nadra an nadra fa innalakal ula wa laysa laka asaniya. Kamu jangan ikuti pandangan kamu yang pertama dengan pandangan yang kedua.
Apa maksudnya? Memandang perempuan sampai melotot, memandang perempuan, ya. Itu yang disebut oleh Nabi, la tadbi nadra an nadra fa innalakal ula wa laysa laka as-saniyah. Kamu jangan mandang perempuan, begitu juga sebaliknya perempuan jangan mandang laki-laki dengan pandangan syahwat. Tidak boleh. Untuk apa? Menutup pintu zina. Jadi Islam ini Masya Allah, zina dilarang, pintunya ditutup semua. Begitu sudah ditutup semua pintunya, masih nyerobot, hukuman yang keras ditegakkan dalam Islam. Apa hukumannya? Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuk mereka masing-masing 100 kali. Itu kalau baru muhsan, belum menikah. Yang sudah menikah, perintahnya dirajam. Artinya dihukum, dikubur sampai setinggi dada, dilempari batu sampai mati. Itu yang muhsan, yang sudah menikah. Jadi Masya Allah, Islam ketika syariatnya diterapkan betul-betul bisa mewujudkan apa yang tadi menjadi masalih daruriyah, kemaslahatan yang bersifat vital. Tadi kita sudah sebut kemaslahatan terkait dengan apa? Terjaganya akal. Kemudian kemaslahatan yang terkait dengan terjaganya keturunan. Ya. Dan contoh yang lain misalnya, kemaslahatan yang terkait dengan apa? Kemaslahatan yang terkait dengan jiwa. Apa bedanya akal dengan jiwa? Dalam bahasa Arabnya beda. Yang pertama tadi disebut dengan hifdzul aqli, yang kedua disebut dengan hifdzun nafsi. Apa bedanya hifdzul aqli dengan hifdzun nafsi? Hifdzul aqli itu menjaga akal, kalau hifdzun nafsi itu nyawa. Islam itu menghargai nyawa, menghargai manusia ini dihargai dengan harga yang luar biasa. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan sanksi untuk jiwa-jiwa yang diambil dengan cara yang salah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hadmu Ka'bah ahwanu indallah min qatlil mar'il muslimi. Hancurnya Ka'bah itu lebih rendah, lebih ringan di mata Allah ketimbang melayangnya, ketimbang hilangnya satu nyawa orang Islam. Coba. Satu nyawanya orang Islam dibanding dengan hancurnya Ka'bah. Hancurnya Ka'bah bagi Allah itu lebih ringan. Menunjukkan penghargaan Islam yang begitu luar biasa terhadap nyawa. Bukan hanya nyawa yang dijaga oleh Islam. Kalau di dalam Islam itu ada hukum qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau ada orang yang membunuh, maka dia akan kena sanksi. Apa sanksinya? Dibunuh. Kenapa Al-Quran mengatakan walakum fil qisasi? Dan bagi kalian di dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Kehidupan bagi siapa? Mereka yang belum membunuh, begitu melihat orang membunuh dibunuh, mikir dia. Betul tidak? Mikir dia. Mau membunuh dia mikir. Karena apa? Kalau dia membunuh dia mati. Nah, gak jadi dia. Ya kan? Itu gambaran Islam, bagaimana Islam menjaga nyawa. Tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Ya. Ketika Islam itu menetapkan hukum diat. Diat itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai blood money. Uang tebusan darah, itu diat. Siapa yang membayar diat? Yang membayar diat adalah orang yang membunuh atau orang yang melukai orang lain. Misalnya begini, Bapak Ibu punya organ tubuh, ya, punya organ tubuh, punya mata 2, matanya ditusuk orang 1. Ada sanksinya di dalam Islam. Apa sanksinya dalam Islam? Hilangnya 1 mata wajib dibayar dengan 50 unta. 2 mata 100 unta. Kita punya tangan 2. 1 tangan ada 5 jari. 1 jari hilang, kalau 2 tangan ini ada 10 jari, berarti 100 unta. Berarti kalau 1 jari yang hilang berapa? 10 unta.
Jadi kalau Bapak Ibu kecelakaan, ada orang nabrak terjadi, Bapak Ibu hilang 1, kena dia bayar 10 unta. Itu hukuman dalam Islam. Ya, luar biasa. Coba ada tidak hukuman seperti itu di luar Islam? Tidak ada. Itulah gambaran betapa mulianya syariat Islam, betapa luar biasanya syariat Islam di dalam menjaga nyawa manusia. Jangankan nyawa manusia, khalifah di masa lalu itu bahkan sampai menjaga nyawanya binatang. Ada kisah yang menarik pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Ibu kotanya di mana? Damaskus. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah di Damaskus, rakyat Umar bin Abdul Aziz tinggal di daerah Bursa. Bursa itu di mana? Daerah Turki. Di atas gunung ketika turun salju, maka Umar bin Abdul Aziz perintahkan kepada penduduk di daerah Turki, pada saat salju turun menutupi gunung, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, taburkan gandum di atas gunung-gunung tadi, supaya burung-burung itu mendapatkan makanan, agar mereka tidak mati kelaparan. Supaya kita nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tidak ada burung yang akan menuntut kita di mahkamah Allah. Ini seorang khalifah memperhatikan sampai nyawa burung, bukan hanya nyawa manusia. Itu gambaran bagaimana Islam mengajarkan kemuliaan tadi itu yang disebut inna syarafal matlubi bi syarafi nataijihi. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana kemuliaan yang kita tuntut yaitu syariat Islam dalam hal ini, maka lihatlah hasilnya. Hasilnya seperti itu. Maka kalau kita sekarang menuntut agar syariat Islam diterapkan, agar syariat Islam dilaksanakan, itu karena syaraf nataijnya, kemuliaan dari hasil penerapannya itu memang luar biasa. Dan tidak ada peradaban di muka bumi ini yang begitu luar biasa bisa menandingi peradaban Islam.